Ini bukan tentang serakah, tapi tentang bagaimana memaksimalkan potensi. Bisnis terselubung di pernikahan Atta dan Aurel. Ya, beberapa waktu yang lalu media di Indonesia ramai memberitakan salah satu pernikahan viral yang dilakukan oleh influencer milenial Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Media online maupun media lain seperti TV dan sebagainya pasti ada yang memberitakan pernikahan yang disebut-sebut sebagai wedding of the year ini. Penontonnya pun beragam, gak hanya dari kalangan milenial yang seumuran dengan Atta dan Aurel, tapi malah banyak sekali generasi ibu-ibu yang lebih menghayati, bahkan sampai ikut menangis saat mengikuti prosesi pernikahan mereka. Kenapa sih pernikahan ini terkesan sangat spesial? Ya, jelas karena kedua mempelai adalah public figure yang mempunyai banyak sekali pengikut di media sosial. Terus, kenapa bisnis terselubung? Iya, Atta Aurel dan keluarganya ini juga merupakan seorang konten kreator. Apalagi Atta Halilintar ini adalah seorang YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Jadi, kegiatan kesehariannya pun bisa digunakan untuk mendapatkan engagement dan penghasilan. Mereka ini tahu betul bagaimana memaksimalkan resource yang mereka punya untuk mendapatkan atensi atau perhatian dari masyarakat. Yang mana itu adalah hal yang bagus ya untuk seorang konten kreator. Kalau bisa dibilang nih, kadang mereka nggak ada masalah apa-apa, tapi netizen Indonesia pada heboh sendiri gitu. Mulai dari keluarga Atta Halilintar berhalangan hadir di acara penting anaknya. Ada juga yang heboh membicarakan bagaimana hubungan di keluarga Aurel karena ada dua sosok ibu yang hadir di sana. Selain itu, juga banyak yang membicarakan tentang seragam groomsmen atau pendamping pengantin pria yang terlihat mirip seperti tukang catering atau petugas valet ya. Sampai hebohnya netizen karena hadirnya dua tokoh penting di Indonesia, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo yang menjadi wali nikah mereka. Di sisi lain, Atta dan Aurel ini juga menciptakan lagu-lagu yang digunakan untuk mendampingi momen-momen spesial pernikahan mereka. Dan ya, akhirnya pun menjadi lagu yang viral. Ya, banyak sekali ya hal-hal yang gossipable gitu, yang pada akhirnya membuat pernikahan ini menjadi semakin viral. Efeknya apa? Kalau dari sisi positifnya, ya kita tahu lah ya bagaimana brand-brand atau merek-merek berbagai macam barang dan jasa berlomba-lomba untuk menjadi sponsor dalam pernikahan ini. Ya mungkin aja ya, mungkin Atta dan Aurel ini yang hajatan, tapi mereka juga yang dibayar. Jadi bisa mengurangi pengeluaran, bahkan bisa sampai profit dari rangkaian pernikahan ini. Sadar atau nggak sadar, apa yang dilakukan oleh Atta dan Aurel ini seperti tanaman pohon kelapa. Semua bagian yang ada bisa dimanfaatkan sampai habis. Secara sengaja atau tidak sengaja, mereka berhasil untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Lalu pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Apapun profesi Anda, entah Anda seorang pebisnis, influencer, PNS, mahasiswa, pejabat, polisi, dokter, dan berbagai profesi lainnya, jangan biarkan resource yang Anda miliki itu menganggur, apalagi sampai terbuang dengan sia-sia. Ini bukan tentang serakah, tapi tentang bagaimana memaksimalkan potensi. Ingat kata Ibu Sri Mulyani, orang di negara maju itu bisa kerja santai karena mereka berhasil membuat asetnya bekerja dan menghasilkan. Sementara kita yang ada di negara berkembang ini terlalu sibuk bekerja keras sampai kita lupa dan membiarkan aset yang kita miliki menganggur dan tidak bermanfaat secara maksimal. See you in the next video.